Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, hadirnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai anotasi putusan hakim dengan nomor putusan yang kami ambil yaitu nomor 373 garis miring FIDB garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Gunung Sigi. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Intan Handayani dengan NPM 22100. Dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fitri Anggraini dengan NPM 22100.008. Saya Tita Ulansari dengan NPM 22101. Saya Anggita Saina dengan NPM 22143. Baik, kepada Saudara Anggi, dipersilakan untuk membuka share screen. Baik, di sini Baik, saya akan mungkin menjelaskan langsung. Baik, mungkin latar langsung belakang saja. putusannya. Dalam putusan yang kami ambil, di sini terdapat banyak sekali kekosongan dalam putusan, seperti hakim hanya mengambil dari undang-undang dan fakta hukumnya saja. Biasanya dalam putusan hakim itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, norma sosial, dan konteks kasus yang dihadapi, yang mana di dalamnya terdapat traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi yang ada dalam putusan tersebut. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024 dengan terdakwa merupakan seorang supir truk dari PT Sindek Express yang bernama Lewis. Baik untuk kronologinya sendiri itu, Lewis itu mengalami eh, truk mengalami kerusakan dan Lewis sebagai supir truk mengambil truk ini ke bengkel. Lalu pada tanggal 9 Januari 2024, Louis tanpa sepengetahuan mengambil barang milik PT Sindex yang merupakan perusahaan tempat dia bekerja seperti pipa panjang, kaca spion, kontrak. Dan hal itu menyebabkan suatu kerugian yang cukup besar dengan jumlah 5.225.000. Nah, setelah itu Louis ditangkap pada tanggal 26 November 2024. Lalu Louis mendapatkan dakwaan dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan. Akan tetapi, putusan pengadilan di sini Louis ditetapkan dengan pasal 374 KUHP. Mengapa Louis ditetapkan dengan pasal 374? Mungkin kita bisa melihat terlebih dahulu di pasal 372. Di sini dijelaskan bahwasannya di pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi singkatnya, di pasal 372 ini tidak ada hubungan kasus antara terdakwa dengan korban. Akan tetapi bila kita melihat dari putusan pengadilan ini dengan pasal 374, di sini ada kesinambungan antara terdakwa dan juga korban. Yang mana di pasal 374 ini dikatakan bahwasanya yang memiliki hubungan khusus seperti jabatan, pekerjaan, dan imbalan. Dan di sini Louis sendiri memiliki hubungan khusus di antara ketiganya, yaitu jabatan, pekerjaan, dan imbalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Fakta hukum yang didapatkan yaitu di sini kita mengetahui bahwa pelaku yang pertama bernama Louis Turnawan yang merupakan seorang buruan harian lepas dengan objek permasalahan yaitu menyimpan barang milik orang lain secara ilegal dengan waktu kejadian tanggal 29 September 2023 sampai dengan 9 Januari 2024. Tempat kejadiannya yaitu di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Saputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah.
dengan proses kejadian di mana terdakwa yang meninggalkan truk yang sedang diperbaiki lalu mengambil barang-barang yang bukan miliknya tanpa izin. Dengan barang bukti, di situ ada bukti transfer dana dan barang yang diambil seperti pipa, kaca spion, dan kontrak. Lalu kita dapat mengidentifikasi fakta hukum, di mana di sini terdakwa telah melanggar pasal 374 KUHP, yang mana berisikan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena pendapatan upah untuk itu diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Dan kerugian perusahaan dianggap memenuhi unsur kerugian material tersebut, yang mana kerugian tersebut mencapai Rp5.225.000. Selanjutnya, rekan saya silakan. Untuk alat analisis yang pertama itu ada konstruksi hukum. Yang mana konstruksi hukum itu adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum ini ada 3. Yang pertama analogi, determination atau penghalusan hukum, lalu ada argumentium of contrario. Untuk analogi, putusan ini nggak ada analoginya dari hakim, yang mana sebaliknya kasus ini tetap berada dalam ruang lingkup norma yang telah diatur pada pasal 374 KUHP. Lalu untuk penghalusan hukum, hakim juga tidak mengaitkan hakim mengaitkan tindakan terdakwa dengan unsur penggelapan dalam jabatan. Lalu untuk argumentum of contrario, hakim tidak menerapkannya. Semua dalam putusan ini sesuai dengan fakta dan norma pada pasal 374 KUHP. Lalu yang kedua ada metode penafsiran ya. Di sini ada penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan fakta kasus dengan norma hukum yang relevan, khususnya pada pasal 374 KUHP. Dengan kasus ini, yaitu terdakwa menerima uang operasional 3.500.000 dari PT Sindek Express, namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengambil barang perusahaan tanpa izin. Dengan unsur pasal 374 KUHP, yaitu hubungan kerja terdakwa dengan PT Sindek Express, lalu kepercayaan pengelolaan barang dan dana, dan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Lalu ada penafsiran teleologis ya, yang menitik beratkan pada tujuan hukum, yaitu perlindungan terhadap kepercayaan dalam hubungan kerja dengan kerugian 5.225.000 dan pelanggaran norma kepercayaan dengan putusan 1 tahun penjara untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Lalu saya akan menambahkan yaitu penafsiran gramatikal. Dalam putusan ini, majelis hakim merujuk langsung pada unsur-unsur yang termuat dalam pasal 34 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan. Pasal ini dianalisis berdasarkan bahasa hukum yang jelas, dengan fokus pada unsur-unsur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dalam konteks penggelapan. Lalu di sini ada pertimbangan hukum. Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu 1 buah dongkrak 50 ton, 1 buah pipa besi dengan panjang 1,2 meter, lalu 1 buah kaca spion sebelah kiri, 1 set kunci roda, dan 1 buah kotrek. Menimbang bahwa majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, memilih dakwaan alternatif ke-1 yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsurnya yaitu barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa maupun orang ataupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan padanya tidak ada alasan pemaaf. Lalu, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi tidak ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya. Lalu unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu. Lalu hakim menimbang bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan pasal 374 KUHP dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun.
Mengenai ringkasan kasus, bahwa terdakwa mengerti ketika menjalani persidangan ini berhubungan dengan tindakannya yang menggunakan uang, jalan, dan barang-barang di dalam truk milik perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan untuk digunakan secara pribadi atau keuntungan dari hal tersebut juga digunakan oleh terdakwa sendiri. Lalu terdakwa berprofesi sebagai supir unit Hino nomor polisi BE 8837 AUC yang diberikan oleh PT Sindek Express yang didasari oleh surat perjanjian kerja nomor 55 garing PK garing Mitra garing 23 garing Sindek pada tanggal 22 Mei 2023. Lalu perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 7 WIB yang bertempatan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu barang yang digelapkan terdakwa berupa uang jalan sejumlah 3.500.000, satu buah dongkrak 50 ton seharga 1 juta, satu buah set kunci roda seharga 400.000, satu buah kaca spion sebelah kiri seharga 95.000, satu buah pipa besi sepanjang 1,2 meter seharga 100.000, dan satu buah kotrek seharga 130.000. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan cara itu menerima uang jalan sejumlah 3.500.000 yang ditransfer ke rekening adiknya untuk berangkat ke Tanjung Inim untuk mengangkut barang batu bara. Namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, kemudian meninggalkan truk Hino dengan nomor polisi BE 8837 AUC tanpa sepengetahuan PT Sindek Express, dan terdakwa mengambil barang-barang perlengkapan seperti yang disebutkan di atas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk sumber hukum ada di undang-undangnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 374 tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Untuk aspek yuridis, yaitu ada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 374, yaitu terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan menggunakan jalan dan barang perusahaan senilai 3.600.000 untuk kepentingan pribadi. Lalu untuk tuntutan penuntut umum, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan, menuntut hukuman penjara selama 1 tahun dan pembayaran biaya perkara. Dan kerugian dan barang bukti, kerugiannya ada di 5.225.000 dan barang buktinya berupa dokumen transfer dana dan barang-barang yang digelapkan seperti kaca spion, pipa besi, dan alat-alat truk. Lalu untuk hak terdakwa, terdakwa tidak didampingi dengan penasihat hukum selama persidangan, tetapi tetap mengakui perbuatan dan menyatakan penyesalannya di persidangan. Lalu untuk fakta hukumnya, berdasarkan pemeriksaan, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan, sehingga memperkuat putusan majelis hakim. Untuk aspek non-yuridisnya ada di sosial dan ekonomi, yaitu terdakwa menyalahgunakan uang untuk kebutuhan keluarga dan merugikan perusahaan sebesar 5.225.000. Untuk budaya, nilai kepercayaan dalam hubungan kerja. Dalam budaya kerja, terdapat harapan kepercayaan antara pekerja dan perusahaan. Penggelapan yang dilakukan itu mencederai kepercayaan ini, yang merupakan aspek penting dalam budaya profesional di Indonesia. Lalu ada norma sosial mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Perbuatan terdakwa dianggap melanggar norma sosial yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Baik, untuk solusi yang ditawarkan yaitu seperti upaya hukum dan juga tindak lanjut. Yang pertama dari penasihat hukum, di mana di sini terdakwa dapat membawa penasihat hukum untuk mendukung pembelaan dan upaya perdamaian dengan korban. Lalu kesepakatan dengan korban bisa menjadi dasar untuk permohonan peninjauan kembali atau PK. Yang kedua di sini ada banding, yang dimana diajukan ke pengadilan tinggi jika terdakwa merasa putusan tidak adil atau terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukum. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi, yang dimana setelah menjalani sebagian hukuman, terdakwa dapat mengajukan permohonan rehabilitasi dengan bukti perubahan perilaku dan penyesalan. Ini kesimpulan dari putusan nomor 373 garing PIT-B garing 2024 garing Gunung Sugi, PN Gunung Sugi memutuskan bahwa terdakwa Lius
Turmawan bin Juli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Terdakwa sebagai sopir truk di PT Sindex Express menggunakan uang operasional perusahaan sebesar 3.500.000 dan menjual barang-barang perlengkapan truk seperti dongkrak, kaca spion, pipa besi, dan lain-lain secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi. Tindakan terdakwa menyebabkan kerugian material sebesar 5.225.000 bagi PT Sindex Express. Putusan ini mencerminkan pentingnya kepercayaan dalam hubungan kerja, khususnya dalam jabatan yang melibatkan tanggung jawab atas barang milik perusahaan. Hakim juga menimbang hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.